Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haifa NIM C261 dari MSP IPB University. Jadi ini labcom kebiasaan makan ikan menggunakan Excel. Ini aku udah bikin formatnya dari mulai IP, HC, PUR sama ISC. Ini udah aku bikin formatnya biar mempermudah pengerjaan. Nah, langsung aja ngerjain IP. Ini IP kita membutuhkan jenis organisme yang dia makan dan rata-ratanya. Ini kita tulis dulu jenis-jenis organismenya, terus nanti kita bagi-bagi berdasarkan J1, J2, J7 dan J8. Nah, ini kita cari organisme ini di J1 itu rata-ratanya berapa, terus kita masukkan deh. Nah, di J2 juga ini J2 ini berapa, J5 juga ini berapa rata-ratanya. Kalau nggak ada kosongin, atau nggak di J1 ada berapa. Ini yang organisme yang pertama cuman ada di J1 aja, jadi lanjut ke organisme kedua. Ini ada 4-4-nya tuh, 37 di J1, 7 di J5, 27 lagi di J7, dan 20 di J8. Ini lanjut ke sampai organisme terakhir sampai J8. Nah, nanti kalau udah si sigma volume ini tuh menghitung volume dari jumlah rata-rata si volumenya. Jadi nanti pakai sum, terus volume dari yang J1 plus J5 plus J7 plus J8 itu nanti hasil sigma V. Ini karena yang organisme yang pertama tuh cuman ada satu, jadi kita cuman satu aja. Nah, kalau yang organisme kedua itu berarti kita menjumlahkan 4 volume. Ini udah ditulis semuanya, J1, J5, J7 sama J8 nya langsung ke sigma. Terus sigma ini nggak bisa nggak bisa otomatis, jadi harus manual, satu-satu ditambahin setiap volumenya. Nah, kayak gini tuh J8 sampai J8. Ini organisme diadoma tuh cuman ada J1 sama J7, jadi kita nambahin yang diadoma di J1 sama J7. Ya, terus sampai ke organisme terakhir. Jadi penghitungan J1, J2, J4 sampai seterusnya itu menggunakan mikroskopis dan makroskopis. Ini kalau di scroll ke bawah, ini juga ada organisme dari makroskopisnya. Dan ada nanti volume, ini nih volume yang sebelah kanan, tabel yang sebelah kanan itu makroskopis. Ini kita sum semuanya, jadi kita dapat total dari sigma V. Nah, untuk menghitung VI ini kita pakai sigma I dari organismenya dibagi dari total sigma V-nya. Ini tinggal kita tarik aja, terus kita jumlahin lagi dan kita dapat sigma VI. Nah, untuk OI-nya, nah itu kan udah dapat VI. Untuk OI ini kita bagi. Caranya ini count dulu si organismenya sampai J8, terus dibagi count dari organisme itu yang J1, J2, J7, J8 nya, terus di string. Iya, di string si itu salah, harusnya konta ya. Nah, itu yang merah di string, terus ditarik ke bawah juga udah otomatis dapat hasilnya. Nah, ini tuh ngebagi misalkan kan organisme di situnya cuma ada satu, jadi 1 bagi 4. Terus yang organisme kedua itu ada 4, berarti 4 bagi 4. Nah, untuk V kali OI ini tinggal dikaliin aja antara V sama OI, terus kita jumlahin, kita sum semuanya dan dapat sigma dari VI OI. Nah, untuk IP ini kita bagi dibagi antara si VI kali OI nya dengan sigma dari total VI OI dari keseluruhan organismenya, terus dikali 100. Terus ini yang tadi yang sigma VOI nya di string aja biar otomatis ke bawahnya. Nah, udah deh dapat IP. Nah, untuk IP ini nanti kita dapat menggolongkan makanan itu termasuk
pelengkap utama atau tambahan. Nah untuk PIJ ini kita pakai CV, V-nya nih nanti dibagi sama sigma V, terus di string ke bawah, terus ini yang PIJ kuadrat tinggal dikuadratin dari PIJ-nya. Terus ini kita hitung sumnya ada berapa. Nah kita blok aja semuanya dan dapat hasil sigma PIJ kuadratnya. Nah untuk ini kita golongkan dulu IP-nya. Jadi kalau lebih, ini ada yang lebih dari 40 kan, jadi ini termasuk makanan utama. Ini Bapak Policeta, kita pindahin dulu Policeta. Dan jumlah IP-nya ini 41 ya. Terus kita paste value dan dapat, terus kita copy lagi nih yang makanan pelengkapnya, terus paste value lagi. Ini untuk membuat grafiknya sehingga memudahkan dalam nanti ngisi dapat legendnya itu gampang, karena nanti yang kurang dari 4 itu kita jumlahin semuanya. Jadi nanti enggak satu-satu organisme gitu, tapi jadi lainnya. Nah ini masih makanan pelengkap nih lebih dari 4, jadi masih misah, belum digabungin, belum jadi sum. Soalnya ini banyak kan yang 0,0,0, ini kita langsung ketik aja lainnya, terus kita sum dari yang 0,0, pokoknya yang kurang dari 4 ini kita sum semuanya. Nah setelah di sum kita bikin pie chartnya dengan cara kita insert. Ayo insert, terus ini pie chart yang 2 dimensi yang pertama, terus tuh udah otomatis. Ini select data ini remove aja deh. Nah add, terus series value nya kita masukin angka-angka yang tadi. Nah kalau series name nya kosongin aja, terus oke. Terus ini yang sebelahnya kita ganti sama nama organismenya. Oke, terus ini tinggal diedit deh. Di chart title-nya hapus, terus no fill, no line, terus aku pengen ada persen-persennya gitu, karena IP itu dalam bentuk persen kan, jadi aku pengen ada persen-persennya gitu. Terus nanti kita bisa edit ini dalam jumlah persen. Karena pie chart ini yang paling banyak apa? Yang paling mendominasi itu yang warna biru, itu artinya Polychaeta ya. Nah jadi kalau ada legendnya itu memudahkan dalam membaca pie chartnya, karena kita nggak tahu kan yang warna oranye itu apa, yang warna kuning itu apa, biru itu apa. Nah terus ini aku mau tambahin yang persen. Nah chart tadi hapus deh. Nah dapat deh kita persenannya, dan dapat juga jenis-jenis organismenya. Ini lanjut aja ke betina, tapi betinanya skip aja ya. Caranya sama kayak tadi yang jantan, cuman bedanya ya ini betina, terus ini juga sama caranya pakai yang mikroskopis dan makroskopis. Nih udah ada datanya, terus kita udah ada pie chartnya juga, terus kita ngitung ini nih BIBA. Nah untuk ngitung BIBA ini kita harus nemu PIJ kuadratnya. Ini kita 1 per dari sigma PIJ kuadratnya. Nah untuk yang betina juga sama, 1 per sigma PIB kuadratnya. Dimana PIB? Nah ini, terus kita bagi jadi 1 per sigma PIB kuadrat. Nah untuk BA ini rumusnya tuh kan BI dikurang 1 per N per 1 kurang 1. Nah ini kita bagi aja, kurangi aja si BI nya, BI kurang 1 dibagi N nya tuh kita pakai kaunta. Ini lupa aku nggak pakai kaunta, pakai ding, pakai kaunta harusnya, pakai kaunta. Terus di blok semua organismenya, jadi nanti kita bisa menghitung otomatis ada berapa jenis organisme di situ.
nih, terus baru dikurang 1. Nah, untuk yang betina juga sama, nanti juga kayak gini organismenya, tapi organisme yang di betina. Nih langsung aja BI kurang dari 1 dibagi dari kontanya organisme itu, terus dikurang 1 lagi. Nah, ini organismenya ke bawah terus ke bawah terus. Nah, terus kelebihan. Nah, kalau IP cuma sampai sini karena nanti kita udah dapat BI sama BA-nya per jantan sama betinanya. Ini terus kita kurang 1. Udah. Nah, udah segitu aja kalau dari IP. Kita lanjut ke tumpang tindih. Nah, udah ada pie chartnya, udah ada nilai BIBA-nya. Ya udah, betul kayak gini. Semoga bisa dimengerti IP ya. Terus ini lanjut ke tumpang tindih. Kalau tumpang tindih ini kopas dulu PIJ-nya sama PIJ kuadratnya. Kita kopas value paste value aja. Karena kalau ngitung ulang kan banyak. Ini kita paste value. Yang betina juga sama. Kita paste value, ini banyak banget 00-nya. Angkanya nggak cantik, jadi banyak 00 komanya. Jadi PIB-nya juga kita masukin. Ini berfungsi untuk nanti mensortir organisme yang sama antara jantan sama betinanya. Misal nih Basilaria di jantan ada, di betina ada, terus kita masukin deh ke tabel yang baru. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya udah nggak usah dimasukin. Nah, ini karena ini fungsinya untuk nanti mengkalikan antara PIJ organisme itu sama PIB di organisme yang sama. Nih kita copy aja organisme yang pertama, terus organisme yang pertama juga di PIB sama PIJ kuadratnya juga sama PIB kuadratnya juga. Ini organisme yang kedua. Oh, ini BTW yang organisme pertama itu salah, harusnya bukan itu, harusnya itu yang kedua. Apa itu. Nah, ini udah langsung ada. Nah, terus kita kaliin deh PIJ sama PIB-nya. Dikali, terus ini tarik aja ke bawah. Jadi otomatis, terus ini kita hitung sumnya. Jumlah dari sigma PIJ, sigma dari PIJ kuadrat, sigma dari PIB kuadrat. Kita tarik aja semuanya, nanti kita dapat deh hasil sum dari semuanya. Ini sama yang sigma PIJ kali PIB kuadrat juga kita udah dapat. Nah, untuk CH rumusnya tuh 2 dikali PIJ kali PIB dibagi salah kurung. Nah, dibagi PIJ kuadrat ditambah PIB kuadrat yang sigmanya, semuanya pakai yang sigma. Nih udah benar kan kurungnya, jangan lupa. Terus ini ditambah PIJ kuadrat tambah PIB kuadrat dan dapat deh hasilnya 0,9. Karena 0,9 mendekati 1, jadi dia dapat disimpulkan tinggi itunya persaingannya. Nah, lanjut ke panjang usus relatif. Ini aku udah ngitung volumenya. Volumenya tuh dari volume yang tabel makroskopis, dan ini udah dirata-ratain, udah disum semuanya, dan hasilnya ini 1,4, 0,6. Nah, untuk PUR tuh menghitungnya panjang usus dibagi panjang total, ini tinggal ditarik terus dapat deh hasilnya. Nah, untuk total A, ini A tuh pakai intercept. Nah, untuk Y nya sebagai volume, dan untuk X nya panjang total. Nah, untuk yang B kita pakai slope, sama Y juga sebagai volume, koma nanti X nya sebagai panjang total. Ya kan, itu Y dulu baru X. Terus untuk yang
R kuadratnya ini pakai RSQ ini menghitung regresinya, jadi volumenya sebagai Y dan panjang totalnya sebagai X. Ini dari yang total ya. Nah untuk yang jantan juga sama, bedanya yang jantan hanya volume yang jantan dan panjang total hanya yang jantan nih, panjang total dari yang jantan. Nah untuk yang B juga sama, ini slope dari volume yang jantan. Nah ini salah tapi nanti ini diganti kok, salah ini oleng, harusnya itu betina kan. Nah aku baru menyadari kesalahannya di sini, harusnya padahal udah dibedain ya warnanya biar nggak tukar, tapi tetap aja salah. Nah itu volumenya RSQ dan panjang total sebagai Y. Nah nih kita benerin, kita tarik aja ke atas, itu salah. Nah tarik aja ke atas yang merah sama birunya, otomatis pindah. Mohon maaf ya karena ada kesalahan, tapi ini aku udah memperbaikinya. Jadi ya manusia tidak ada yang sempurna. Ini lanjut ke betina aja. Intercept dari volume sebagai Y betina dan panjang total sebagai X dari betina. Untuk yang slope juga sama. Ini panjang usus relatif ini memiliki persamaan sama kayak persamaan pada umumnya. Y sama dengan A tambah B kali X. Bedanya di sini tuh A-nya sebagai alfa, B-nya sebagai beta. Nah, kita udah nyampe RSQ ini. Sama juga dari yang betina. Tuh salah kan, itu kelebihan nih. Bisa dikurangin aja, itu yang merahnya. Lanjut kita ke persamaan. Nah persamaan ini kita tinggal tambahin aja nih Y yang tadi aku sebutin itu sebagai VM dan A nya tuh sebagai A yang di tabel itu. Terus kita tambah B, tambahin B nya ini 0,0763, ditambahin X nya itu sebagai PT panjang total. Nah dari sini kita bisa interpretasikan persamaan ini. Ini udah ada langsung. Setiap pertumbuhan satu satuan maka volume makanan akan bertambah sebesar B. Nah panjang tubuh menggambarkan volume makanan sebesar R kuadrat. Nah si R ini kita kali 100 karena aku pengen dalam bentuk persen. R ini tuh jadi 90, jadi 17,4, jadi 11,3%. Padahal ini dikali 100 aja. Nih udah beres dari PUR, kita lanjut ke ISC. ISC ini punya bobot. Nih bobot ini juga udah udah dijumlahin semuanya. Dari yang tabel makroskopis ini ISC-nya kita ngitung itu bobot dibagi bobot ikan kali 100. Aku pengen 4 angka belakang koma. Nah udah masukin rumusnya, terus ditarik deh ke bawah. Nah udah dapat nilai ISC-nya. Nah untuk ISC rataan nih kita hitung berdasarkan TKG. Nah dari ISC rataan nih yang berada di TKG 1 cuma ada 1 kan, jadi STDFI-nya 0. Karena nanti kalau kita masukin STDFI terus dari yang ISC-nya 1 itu bakal hasilnya muncul error gitu, div apa gitu. Nah ini kita lanjut ke TKG 2 nih. TKG 2 ada 2 nih, jadi kita masukin average dari yang TKG ISC yang di TKG 2, terus masukin dari ISC yang di TKG 3. Terus ini yang paling banyak adalah TKG 4 nih, average dari 1 J1 J8 semuanya ini dimasukin. Nah udah deh dapat average dari ISC rataannya. Terus ini STDFI dari 2 dari yang ISC di TKG 2. Terus ini karena TKG 3 tadi cuma 1 doang jadi 0. Terus yang ini STDFI dari ISC yang di TKG 4 nya ada di J1, J8, JB3,
B3 sama B4. Dapet deh hasilnya. Ini aku pengen kurang 4 angka 2 koma. Nah, kita bikin grafiknya deh. Nih aku insert terus line dan pilih yang line with marker. Udah deh, dapet hasilnya. Nah, nanti kita select data. Nah, select data ini sama kayak biasanya. Cuman bedanya ISC rataan ya, bukan IKG rataan. Kalau di itu kan reproduksi kan IKG. Nah, ini share value-nya kita masukin ISC rataan dan axis labelnya ini pakai yang TKG. Oke deh, dapat grafiknya. Nah, terus ini kita tinggal rapihin axis title, grid line-nya kita hapus. Terus ini masuk ke error bar more option. Terus kita dapat deh nanti si no cap yang kayak gitu. Nah, ini kita directionnya bot, terus installnya cap. Terus ini custom ya, kita ubah ke custom. Terus CSV value-nya kita masukin stdfi. Nah, dua-duanya yang positif sama negatif juga kita masukin stdfi. Nah, dapat deh hasilnya kayak gini. Terus kita rubah deh yang axis title-nya. Oh iya, no fill no line dulu ya. Ini kita no fill no line-in. Terus nanti axis title-nya yang X tuh sebagai TKG dan yang Y-nya tuh sebagai ISC rataan. Ini udah dirubah. Nah, udah dapet deh. Nah. Oh, ini ada minus 2-nya. Kita rubah dulu deh. Harusnya mulainya dari 0 kan. Kita rubah. Ini yang sebelahnya. Nah, ini terus axis option. Nah, itu kan minimumnya min 2. 0. Dapat deh hasilnya segini. ISC beres. Ini hasil dari ISC. Indeks stomach content, indeks isi lambung. Ini udah beres yang ISC. Terus kita akhiri saja video ini karena ISC udah ada, PUR udah ada, HC udah ada, IP udah ada. Ini udah lengkap banget. Grafiknya juga, pie chartnya. Jadi terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.